Betul Pak, di Jakarta pernah terjadi Pak, gori masjid, dia ini sarjana, jadi dia menulis surat lamaran kerja ke sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Ditulis surat lamaran kerja ke sebuah perusahaan swasta di Jakarta, ternyata lulus untuk wawancara besoknya. Gori masjid ini kan sholatnya mau tidak mau 5 waktu sehari semalam Pak, berjamaah kalau dia sedang ada di sana. Habis sholat subuh berjamaah, tidak sempat makan, langsung berangkat dia ke perusahaan itu Bu. Jalan kaki, tidak makan, jam 8 sampai. Apa kata office boy-nya di kantor itu? Nunggu siapa? Saya mau nunggu di wawancara. Jam berapa? Jam 11. Oh yaudah, masuk aja ke dalam. Masuklah dia ke dalam. Jam 11, dari jam 8, 9, 10, 11, rupanya yang menginterview dia keluar. Nampak sama anak nih. Oh keluar bapak ini. Ayo udahlah, tunggu aja lah. Sampai jam setengah 12 berdebar jantung pemuda ini Pak, karena hati sudah terikat dengan sholat berjamaah. Takut dia waktu zuhur masuk 12 kurang 10 waktu itu di Jakarta. Akhirnya maju dia ke sekretaris, ngomong, Mbak, ya, saya boleh mohon izin nggak Mbak? Mau kemana? Saya mau sholat zuhur dulu. Di kantor ini kan ada musolanya kan Mbak? Iya ada. Jadi saya mau sholat dulu lah Mbak. Saya mau ke bawah dulu. Oh enggak bisa, kata sekretaris ini Pak. Enggak boleh seperti itu. Kamu kalau mau kerja itu lihatkan bahwa kamu itu betul-betul bersemangat untuk kerja. Nanti sholat zuhurnya itu, zuhur kan waktunya panjang. Betul Mbak. Tapi kami laki-laki kalau tidak ada halangan, kami harus berjamaah Mbak. Saya kan tidak sedang diinterview. Apa salahnya saya sholat dulu? Nggak bisa. Kalau kamu keras juga mau sholat sekarang, saya kasih 2 pilihan. Kamu tunggu di sini, nanti kamu dipanggil interview, saya jamin kamu masuk kerja. Atau kamu sholat berjamaah sekarang, tapi kamu keluar dari sini, jangan naik lagi ke atas. 2 pilihan sulit. Di sisi lain kerja butuh Pak. Di sisi lain sholat berjamaah ada waktunya pula. Akhirnya dipilih pemuda inilah Pak. Saya ingin keluar saja Mbak. Wah, kuat imannya Pak. Saya ingin keluar aja. Turun dia dari lantai 3 dengan wajah sedih dan menangis Bu. Nah, ini ingat nih Bu, setaat apapun kita sholat Pak, kalau waktunya sedih kita nangis, nangis saja. Jangan pula Bu mentang-mentang tak ibadah, suami meninggal, datang orang takziah ke rumah, meninggal abang Kak, alhamdulillah lah, biasa aja. Kita orang beriman, rajin sholat, biasa aja, gak apa-apa. Orang bisa buruk sangka loh Bu, berarti dia yang mengguna-guna suaminya nih, senang hatinya suaminya meninggal. Gak apa-apa Bu, kalau kita menangisi jenazah tidak ada masalah. Yang tidak boleh meratapi jenazah. Rasulullah ketika anaknya yang bernama Ibrahim meninggal, berlinang air mata Rasulullah. Ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis? Dijawab Rasulullah, aku tidak melarang kalian menangis. Tangisan adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Yang aku larang kalian meratap. Misalnya Bu, suami meninggal, onde Bang, umur aku 34 tahun baru Bang, abang meninggal pula. Dulu banyak yang suka sama aku tinggalkan gara-gara abang. Dulu si Anto SMS aku cemburu, abang banting HP aku. Dulu si Joko, itu yang nggak boleh Pak. Meratap yang tidak boleh Bu. Jadi anak ini turun dari lantai 3, wajah sedih, nangis. Sampai di bawah, beruduklah dia Pak, beruduk, kemudian masuk ke musola kantor itu, sholat tahiyat 2 rakaat. Masa ada tahiyatul musola? Musola artinya tempat tanah lapang, tempat sholat.
masjid tempat sujud, sama aja sebetulnya Pak. Di Indonesia ini aja yang berbeda. Musola ndak Jumat, masjid Jumatan, sebetulnya sama aja. Jadi sholat sunat dia 2 rakaat, selesai sholat masuk waktu 12 kurang 10. Ditunggu-tunggunya orang azan ndak ada Pak, karena dia segan, dia kan pendatang di situ. Karena dia segan azan, ditunggunya sebentar, rupanya ndak ada orang azan. Karena dia sudah biasa azan di masjid, dihidupkan nyampli, azanlah dia Bu. Azan yang penuh dengan kesedihan Pak. Azan orang nyari kerja lah namanya Pak ya. Ndak pula makan pagi Pak. Irama tuh pilu terdengarnya Pak. Kalau orang azan sedih itu Bu, misalnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ndak makan tuh Pak. Tapi kalau yang dikasih makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gajinya di atas 2 juta tuh Pak. Tapi kalau yang tadi itu jamaah yang ngantarkan nasi ke masjid, kadang cepat, kadang terlambat. Sedih. Saya pernah Pak kepergok muazin sedang azan, tidur. Orangnya ada Pak, suaranya ada, orangnya tidak ada. Saya masuk ke kamar, rupanya megang perut dia azan tuh Pak, lapar. Kalau sekarang semenjak ada masjid paripurna, gaji muazin kan lumayan besar. Azannya ngeri-ngeri Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 2.500.000 ditambah pula zakat harta dari jamaah agak 3 juta setahun. Itu tinggi Pak. Jadi ini perlu kita ingat nih, di zaman Rasulullah yang boleh azan cuma 2 orang, nggak sembarangan Pak. Ibnu Umi Maktum dan Bilal bin Rabah, disunahkan yang bersuara bagus. Jadi saya mohon bapak-bapak yang jelek suaranya jangan azan Pak. Jangan keras hati kita ikutkan, berdosa orang dengarnya di rumah Pak. Siapa lah yang azan? Macam tidak ada aja. Dia aja suara dia. Asal dengar suara dia ini muak rasanya. Sadar diri Pak. Nggak usah. Kita ini talentnya berbeda-beda, jadi jangan dipaksakan. Kadang sengaja dia sholat sunat di dekat mic azan itu supaya tidak digantikan orang. Udah mau azan gorim masjid itu Bu digeser. Aku azan kau aja azan mah. Takutlah gorim itu jadinya Pak. Akhirnya biarkan dia. Rupanya dicari tahu Bu, istri yang salah rupanya Bu. Dia karena senang suaminya udah mau ke masjid, pas suaminya pulang disebutnya sama istrinya, Dek, adek dengar tadi siapa yang azan maghrib? Siapa Bang? Abang tadi yang azan tuh. Bagus suara Bang. Dek Bang merinding adek dengar suara Abang. Tuh candu dia azan jadinya Pak. Jadi Bu jujur aja Bu, kalau misalnya suara dia jelek, jujur aja bilang Bu, Bang abang nggak usah azan lagi Bang. Ngomong orang sebalik ini Bang, tidak bagus suara Bang, tidak mau orang ke masjid jadinya gara-gara suara Bang. Biarlah dia sedih Pak, tapi habis itu dia kan tidak gitu lagi. Imam disunahkan yang bersuara bagus juga. Rasulullah dulu Pak yang menggantikan dia jadi imam kalau tidak Abu Bakar Siddiq, kalau tidak Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab itu Pak tauhidnya tinggi, tapi nggak boleh menggantikan Rasulullah jadi imam. Suaranya kurang Pak, dan dia meluruskan saf pakai pedang, ketakutan makmum dibuatnya Pak menggigil ngomong, tidak lurus kena jempol, tidak boleh jadi imam Bu. Rasulullah begitu selektifnya siapa yang di belakang dia, padahal Umar bin Khattab tauhidnya tinggi Pak. Nah, jadi imam suara bagus, muazin bagus. Anak tadi Pak azan, karena suaranya bagus, banyak orang-orang kantor tuh bertanya-tanya dari dalam ruangan Pak, siapa azan tuh? Bagus suaranya ya. Aku mau sholat, pengen orang jadi yang ke musola. Sambil ingat anakku tadi yang azan, anakku tadi yang azan. Selesai orang sholat tahiyat semuanya, sholat sunat, iqamahlah dia Pak. Setelah dia selesai iqamah, maju bapak-bapak pakai jas rapi jadi imam.
Setelah selesai sholat zuhur, zikir, doa, kemudian orang sudah keluar semuanya, anak ini tetap duduk di situ, Bu. Mendekat bapak yang jadi imam tadi, Pak. Kamu yang azan tadi? Iya, Pak. Bagus suara kamu ya. Alhamdulillah, makasih, Pak. Tapi saya baru lihat kamu di sini, kerja di sini kamu. Baru mau kerja, enggak jadi, Pak. Maksudnya? Saya janjinya di interview jam 11. Tapi rupanya jam 11 tadi bapak yang mau interview saya keluar. Sampai setengah 12 saya tunggu. Saya ini udah terbiasa sholat berjamaah, Pak. Saya minta izin sama sekretarisnya tadi. Marah dia, diusirnya aja saya. Jadi saya pilih aja biarlah saya sholat berjamaah, Pak. Masya Allah. Kamu masih muda, tapi iman kamu kuat. Udah makan kamu? Cepat deh, Pak. Belum lagi, Pak. Karena kalau orang nanya pasti ngajak biasanya, Pak. Bawa lah, Pak. Sampai di kantin, pesan apa yang kamu mau. Jangan kamu malu, dipesannya lah makanan. Selesai makanan terpesan, dia makan. Setelah selesai makan, apa kata bapak ini? Besok jam 8, jangan sampai telat kamu datang ya. Kemana, Pak? Ya ke sini, ke kantor ini. Maksud bapak, kamu tadi ke sini mau ngapa? Interview, Pak. Ya udah, kamu lulus, besok kamu masuk. Nggak ngerti saya, Pak. Datang bapak ini bilang, yang punya perusahaan ini saya. Lihat, Pak, rezeki orang yang rajin sholat berjamaah itu, apapun keburukan yang dia alami pasti baik akhirnya. Walaupun pedih awalnya, Bu. Khairul laka minal ula. Akhir kadang lebih baik daripada awal.